Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Namun, cara apa yang bisa Priscilia pikirkan untuk membuat Agam menyerah dan menikahinya? Priscilia mencoba memaksa, tetapi itu tidak berguna. Dia tidak sekuat Agam, dan pada akhirnya, dialah yang terluka. Maka mungkin dia bisa mengajukan banding ke atasannya. Biarkan mereka melihat bagaimana dia masih lajang di usia 30-an, maka dia harus menikah dia. Namun, cara ini jelas tidak mungkin. Agam, si brengsek, tidak pernah bermain sesuai aturan. Mustahil baginya untuk mendengarkan perintah atasannya untuk menikahinya. Priscilia memutar bola matanya. Sebuah ide jahat melintas di benaknya. Jika dia tidak bisa memaksanya, dia bisa menyerahkan dirinya kepadanya. Pertama, dia harus menemukan cara untuk melumpuhkan Agam sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kemudian, dia akan memaksakan dirinya padanya. Agam berdiri di samping. Melihat mata licik Priscilia, dia tahu bahwa dia pasti memikirkan ide-ide buruk lagi. Priscilia telah tinggal di keluarga Sanjaya sejak dia masih kecil. Ketika dia masih muda, dia telah mendengarkan hawa dingin kata-kata Randy. Pertama kali Agam melihat Priscilia, dia baru berusia sekitar 5 tahun, tidak jauh lebih tua dari putri kecil sekarang. Ketika Priscilia berusia sekitar 5 tahun, dia terlihat imut dan tak terkalahkan, tetapi dia berperilaku baik. Dia sama sekali tidak bersemangat seperti teman-temannya. Dia mendengarkan apapun yang dikatakan kakaknya yang dingin. Mungkin karena Agam tidak suka Randy yang selalu bersikap dingin dan arogan dengan Priscilia, jadi dia mengambil Priscilia dari Randy. Dia membawa Priscilia untuk memancing di laut, mendaki gunung untuk berburu di alam liar, dan bertarung dengan orang lain. Kamu akan mengatakan bahwa Priscilia tumbuh tanpa rasa takut karena dia melatihnya. Dia tidak tahu kapan dia mulai mengembangkan perasaan untuk gadis kecil ini. Dia bukan lagi hanya pamannya lagi, tetapi dia merasa cenderung romantis ke arahnya. Ketika dia menemukan perasaan ini, dia tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, Priscilia hanyalah putri angkat saudara perempuannya dan dia tidak memiliki hubungan darah dengannya. Selama dia bersedia, dia akan menikahinya. Begitu dia mengembangkan perasaan, dia menemukan sebuah rahasia. Rahasia yang akan mati bersamanya. Karena rahasia itu membuatnya sadar bahwa mereka berdua tidak akan pernah bisa bersama. Tapi dia tidak bisa memberitahunya tentang hal itu, karena jika dia tahu, dia pasti akan bertanya banyak tentang itu. Jadi dia mulai menjauh darinya, mengabaikannya, dan tidak ingin berbicara dengannya. Dia berharap dia bisa menjauh darinya dan mencari kebahagiaannya sendiri. Namun, gadis ini lebih gigih dari yang dia bayangkan. Ketidakpeduliannya tidak membuatnya menyerah. Sebaliknya, dia menjadi lebih berani dan lebih kuat. Dia sangat gigih sehingga dia tidak bisa menolaknya lagi, tetapi setiap kali dia ingin mendekatinya, selalu ada suara yang mengingatkannya. Agam, siapapun bisa bersama Priscilia, tapi bukan kamu. Memikirkan hal ini, Agam mengepalkan tinjunya dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan perasaannya yang sebenarnya sehingga Priscilia yang pintar tidak akan menemukan petunjuk untuk menahannya. Agam, aku akan memberitahumu sesuatu. Bagaimanapun, aku masih muda. Aku baru berusia awal 20-an. Tapi kamu berbeda. Kamu sudah berusia lebih dari 30 tahun. Priscilia memutuskan untuk berbicara baik dengan Agam dan memberinya kuliah. Mungkin dia tidak perlu menggunakan ide-ide jahatnya. Dia menatapnya, berdeham, dan terus berkata,
Meskipun pria mungkin tidak menjadi tua secepat wanita, tetapi kamu telah hidup sampai usia terbaikmu, jadi jangan menahan diri lagi. Peluk saja aku. Setelah kita menikah, aku akan melahirkan beberapa anak untukmu ketika aku masih muda. Aku tidak akan membiarkan garis keturunan keluargamu berakhir. Pikirkan tentang itu. Hanya aku yang bersedia melakukan ini. Jika kamu menemukan wanita lain, mereka pasti tidak akan menyukaimu karena kamu sudah tua dan tidak cukup jantan. Mungkin mereka tidak akan tahan kesepian dan akan mengkhianatimu. Kamu bisa menangis dan sedih saat itu. Jangan datang padaku saat kamu menangis. Meskipun aku menyukaimu, aku tidak menerima barang bekas yang tidak diinginkan orang lain. Jadi satu-satunya pilihanmu adalah memanfaatkan ketertarikanku padamu. Kamu harus cepat menikah denganku dan jangan ragu lagi. Kata-kata Priscilia sangat emosional. Hampir benar bahwa Agam benar-benar seorang orang tua yang tidak diinginkan siapapun. Dia adalah satu-satunya yang bisa membantunya. Kata Agam, Priscilia, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah pribadiku. Kamu sebaiknya menjaga diri sendiri. Tapi aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku akan menikahi siapapun selain kamu. Dengar, Agam, jika kamu berani menikahi wanita lain, aku akan membuatmu menderita. Priscilia mengatupkan giginya dan memperingatkannya dengan keras. Air matanya menggenang tanpa sebab. Dia mengangkat tangannya dan menyekanya dengan keras, dan berkata, kamu adalah pria yang kuinginkan. Siapapun yang berani mencurimu dariku, akan aku bunuh dia. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Agam sangat mengenal karakter Priscilia. Apa yang dia katakan jelas bukan lelucon. Kata-katanya membawa beban. Kalau tidak, dia akan berpura-pura menikahi seseorang dan membiarkannya menyerah. Padahal, yang membuat Agam khawatir bukanlah Priscilia yang menyakiti dirinya atau wanita lain, melainkan Priscilia yang akan melukai dirinya sendiri. Priscilia adalah orang yang keras kepala dan teguh pendirian. Jika dia memutuskan untuk menikahinya, dia tidak akan mempertimbangkan orang lain. Melihat mata Priscilia yang penuh air mata, Agam ingin mengusap air matanya, tetapi dia berbicara dengan kuat, aku sudah lama tidak melihatmu menangis. Menangislah, itu akan cocok dengan wajahmu yang bengkak. Priscilia bereaksi cepat. Dia meraih tangan Agam dan menggigitnya. Tapi kulit pria itu terlalu tebal. Lapisan tebal kapalan tumbuh di kulitnya selama bertahun-tahun. Ketika Priscilia menggigitnya, tangan Agam tidak merasa sakit tetapi sebaliknya, mulutnya lah yang sakit. Sekarang dia kesal. Priscilia melepaskan tangannya dan menatapnya dengan marah. Bajingan, mengapa kulitmu begitu tebal? Agam tersenyum dan berkata, gigimu tidak berguna. Priscilia mengabaikannya. Dia menutup matanya dan berkata, aku sedikit mengantuk. Aku perlu tidur sebentar. Tolong tetap di sini untuk menemaniku. Jangan pergi. Jika kamu pergi saat aku tidur, aku akan meledakkan sarang militermu. Priscilia memiliki temperamen yang aneh. Jika dia ingin seseorang untuk menemaninya, dia tidak akan bertanya dengan sopan, tetapi dia akan meminta dengan kasar. Selain dia, siapa yang bisa mentolerir temperamennya yang mengerikan? Tidurlah. Jarang melihatmu begitu jelek. Aku ingin melihatmu lebih lama. Agam menarik selimut untuk menutupinya. Priscilia mengatupkan giginya dan memarahi, bajingan, jangan berpikir kamu bisa bertindak sesukamu hanya karena aku menyukaimu. Ya, dia bisa menyakitinya lagi dan lagi hanya karena dia menyukainya. Dia sangat menyakitinya, tapi Priscilia masih mengikutinya kemana-mana. Agam berharap dia tidak tahu tentang rahasia itu. Akan ada kemungkinan tak terbatas antara dia dan Priscilia. Tapi tidak lagi. Nasib mereka telah ditentukan. Priscilia seorang pemarah tapi juga santai. Sebelumnya, dia sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya. Tidak lama kemudian dia sudah memejamkan mata dan tertidur.
Dia bahkan mendengkur. Agam melihat wajahnya yang bengkak dan merasa tidak nyaman. Agam menyentuh wajah Priscilia dan berkata dalam hatinya, "Priscilia, ada banyak kesulitan dalam hidup. Aku harap kamu bisa berani dengan kesulitan yang kamu hadapi. Dan jangan pernah terjatuh." Ketika Agam menatap Priscilia, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia mengambilnya dan melihat bahwa itu telepon dari Randy. Agam melirik Priscilia beberapa saat lagi, lalu bangkit dan keluar dari bangsal untuk menjawab, "Ren, ada apa?" Suara rendah Randy datang dari telepon. "Ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan padamu. Ketika kamu punya waktu luang, tentukan waktu dan aku akan menemuimu. Kapan saja kamu dapat mengatur waktu dan tempat. Mintalah seseorang untuk memberitahuku." Mereka berbicara sebentar sebelum mengakhiri panggilan. Randy membuat janji dengan Agam di daerah kawasan militer. Tempat itu adalah tempat paling aman untuk membicarakan hal-hal tertentu. Dua pria yang sama-sama menonjol sedang duduk bersama. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.